harapan saya Rumah Sakit Bayangkara bisa diterima di lingkungan masyarakat Gorontalo dan menjadi pilihan ketika masyarakat Gorontalo merasa tidak enak atau membutuhkan pelayanan kesehatan untuk medical check up, bisa menjadi bagian dalam daftar pemeriksaan, dalam daftar rumah sakit mereka. Ada Rumah Sakit Bayangkara, kenapa harus ke tempat lain? Insya Allah kami dari Rumah Sakit Bayangkara semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal selama masih bisa sanggup kami berikan. Cuma kalau Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Polo Palo, podcast lo Polda Gorontalo, podcastnya Polda Gorontalo. Baik para pemirsa sekalian, pada sore hari ini sengaja kami berkunjung di Rumah Sakit Bayangkara di Polda Gorontalo. Untuk kali ini, pada sore hari ini, kami akan sedikit berbincang kepada Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo yang sekarang sudah dilaksanakan operasionalnya untuk melayani masyarakat. Baik saudara pemirsa, untuk menyingkat waktu kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Dr. Nur Waliah Tawari MSc. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Nah, selamat. Beliau adalah Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Untuk sore hari ini kita akan berbincang bersama beliau terkait operasionalnya Rumah Sakit Bayangkara ini tentunya. Bu Dokter, sore hari ini sehat? Sehat, ya, Alhamdulillah Pak. Kemudian Ibu sudah lama ini Rumah Sakit Bayangkara ini dioperasionalkan sampai saat ini kira-kira Ibu? Alhamdulillah soft opening untuk Rumah Sakit Bayangkara itu 10 Oktober 2022. Jadi dibuka, diresmikan oleh Bapak Kapusdokes Polri. Kapusdokes Bu ya, Kapusdokes. Dibuka dengan soft openingnya. Jadi soft opening tahapan awal dari rumah sakit itu beroperasi. Kalau pembangunannya sendiri sudah dari tahun 2021 selesai di akhir 2021. Kemudian finishing dan kita operasional resmi tanggal 10 Oktober. Ya, makasih Bu. Kemudian sebetulnya apa sih Bu yang menelatar belakangi berdirinya rumah sakit ini, apa sebetulnya? Kalau dari sisi Ibu melihatnya bagaimana? Dari sisi rumah sakit itu dibangun untuk memberikan dukungan operasional kesehatan terhadap anggota Polri. Dengan cara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Polda Gorontalo, anggota masyarakat Polda Gorontalo bersama keluarganya Bu bersama keluarganya dan juga masyarakat umum yang ada di Gorontalo. Gitu. Jadi tidak hanya anggota saja, tapi untuk semua. Kemudian Ibu, dengan sudah dilaksanakan soft opening kemarin bulan Oktober, ya kan? Kira-kira sekarang kan rumah sakit ini sudah beroperasional nih. Kemudian kira-kira apakah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini sudah memadai Bu? Ya, namanya juga rumah sakit baru bangun ya Pak ya, siap. Jadi untuk saat ini dengan fasilitas yang ada, kami sudah membuka 4 pelayanan besar, bedah, anak, kandungan, kebidanan, dan penyakit dalam. Kemudian ada tambahan lagi untuk fasilitas penunjangnya, laboratorium, kemudian radiologi, fisioterapi. Tapi selain dari itu ada fasilitas UGD, unit gawat daruratnya 1x24 jam. Untuk UGD kandungannya juga 1x24 jam. Ruang operasinya juga sudah mulai beroperasi. Rawat inapnya juga sudah. Nah, walaupun dengan keterbatasan, tapi insya Allah tahun depan kita mencoba melengkapi. Kemudian Ibu, ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Kalau kita berpikir bahwa ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo, ya konotasi masyarakat bahwasanya rumah sakit ini hanya untuk anggota Polri dan keluarganya tentunya.
Tapi seperti Ibu sudah sampaikan di depan tadi, bahwasanya rumah sakit ini selain melayani anggota Polri dan keluarganya, tentunya juga masyarakat juga akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tentunya di rumah sakit ini, Ibu. Siap. Kemudian pasca dilaksanakannya soft opening, ya, kira-kira sudah ada berapa pasien, Bu, yang sudah memeriksakan di sini, apalagi yang sudah rawat inap di sini? Kira-kira sejauh ini semenjak dilakukan soft opening sampai sekarang kira-kira sudah berapa, Bu, kira-kira? Alhamdulillah, kalau untuk daftar kunjungan itu kurang lebih sudah ada 225 orang, dengan pengunjung kurang lebih 125 orang. Begitu, banyak juga. Dan Ibu, itu bukan hanya dari pasien anggota saja dan keluarganya, tapi juga ada masyarakat umum. Nah, untuk rumah sakit kami sudah menerima layanan BPJS, jadi rujukan BPJS. Jadi kalau ada yang sakit bisa minta rujukan dari masing-masing FKTP-nya, gitu. Kemudian Ibu, menyangkut tadi fasilitas Ibu sudah sampaikan, kemudian sudah begitu banyak juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Kemudian untuk tenaga medisnya, Bu, misalnya dokter dan perawat-perawat ini untuk rumah sakit Bayangkara untuk saat ini apakah sudah memadai, Bu? Kalau untuk saat ini dengan jumlah pasien seperti yang saya sebutkan tadi, itu sudah memadai, sudah cukup. Tapi kalau untuk dokternya kami mungkin masih bisa nambah lagi, karena sepertinya bertambah setiap hari pasiennya. Kemudian dokter spesialisnya mungkin direncanakan akan bertambah karena alat yang sampai 2 minggu lalu itu dari mata, THT, kemudian dokter spesialis jantung itu akan kami usahakan untuk bisa bergabung di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, memang untuk sementara kita dari bekerja sama dengan ID Kabupaten, ID Provinsi, dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan saran masukan tentang dokter spesialis yang ada. Kemudian Ibu, mengenai masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya di rumah sakit ini, tentunya Ibu sudah sampaikan rumah sakit ini juga melayani BPJS. Kemudian, Bu, yang ingin saya tanyakan di sini, bagi masyarakat yang barangkali tidak mempunyai BPJS atau Askes misalnya, dan asuransi kesehatan lainnya, itu bagaimana Ibu cara administrasinya menangani ini sebagaimana? Ini barangkali ada dari masyarakat juga yang sempat menanyakan ke kami, dan barangkali lewat kesempatan ini barangkali Ibu bisa menjelaskan. Bisa, silahkan saja dia datang untuk melayani untuk berobat ke sini. Jadi tidak ada batasan bahwa ini hanya untuk rujukan BPJS, tapi untuk pasien umum yang tidak mempunyai BPJS atau tidak mempunyai Askes ataupun yang kartu jaminan dari kesehatan yang lain, bisa datang ke sini. Itu sebagai pasien umumnya, insya Allah terjangkau. Kemudian Ibu, ada yang ingin kami tanyakan lagi terkait pelayanan kesehatan di sini. Untuk Rumah Sakit Bayangkara sendiri ini, Ibu, apa kira-kira layanan kesehatan apa yang menjadi acuan atau terobosan untuk rumah sakit ini? Misalnya kalau kita pernah melihat itu, kalau di rumah sakit, misalnya rumah sakit A, spesialis jantungnya bagus, atau rumah sakit B, spesialis penyakit ginjal misalnya. Nah, ini kami awam, Bu, di masalah medis, jadi barangkali Ibu bisa menjelaskan untuk rumah sakit Polda Gorontalo sendiri, apakah sudah? Untuk rumah sakit Polda Gorontalo ini dibangun dengan konsep akan menjadi rumah sakit trauma accident center. Jadi untuk pasien-pasien kecelakaan lalu lintas, untuk. Mohon maaf, Ibu, saya potong. Untuk apa tadi accident center itu mau dijelaskan, Bu? Trauma accident center. Jadi lebih ke bedah. Jadi
Untuk kecelakaan lalu lintas nanti akan, insya Allah ke depan dia akan satu pintu di sini. Oh gitu. Gitu. Iya, Jadi iya. yang kecelakaan nanti bisa kita tangani di sini. Kita kerjasama dengan pihak Jasara Harja. Oh gitu Bu. Ya. Itu. Kemudian selain dari Trauma Accident Center, rumah sakit juga karena ini rumah sakit Bayangkara identik dengan forensik dan mediko legalnya. Jadi semua kasus-kasus visum. Kalau ada otopsi ya, insya Allah bisa kita kerjakan di sini. Oh, gitu. Karena selama ini kan untuk kasus-kasus hukum kami masih bekerja sama dengan rumah sakit yang lain, Rumah Sakit Ali Sabu, Rumah Sakit Dunda. Nah kedepannya insya Allah Rumah Sakit Bayangkara akan menjadi rumah sakit forensik dan mediko legalnya juga. Jadi untuk kasus-kasus hukum ada di sini. Kemudian untuk perawatan tahanan tahti nanti tidak perlu lagi ke rumah sakit yang lain karena itu kan agak spesifik ya. Apa namanya? Pembantaran istilahnya Bu ya. Kalau di reskrim itu tahanan yang sakit itu dibantarkan ya. Nah, biasanya kan kalau di rumah sakit yang lain kan tidak ada tempatnya karena dia butuh tempat khusus. Jadi di Rumah Sakit Bayangkara nanti insya Allah akan disiapkan tempat tersendiri untuk perawatan tahanan itu sekaligus dengan anggota yang menjaga tentunya. Siap. Barangkali lebih aman dan memang harusnya di sini karena yang di dalam ini rata-rata yang ditugaskan di sini kan kebanyakan dari anggota Polri. Gitu. Jadi dua itu yang nantinya ke depan akan kita kembangkan sebagai Trauma Accident Center dan sebagai tempat forensik mediko legalnya. Kalau untuk dokter forensiknya di sini belum mana? Untuk Gorontalo sekarang dokter forensik tuh cuma satu, ada di Rumah Sakit Pohuwato. Di Rumah Sakit Panua Bu ya? Iya, di Rumah Sakit Bumi Panua. Jadi kami masih bekerja sama, cuma karena rumah sakit ini baru dan belum ada anggarannya, anggarannya masih ada di Bitdokes, jadi dokter forensiknya masih bekerja sama dengan bagian Bitdokes dulu. Itu. Kemudian Ibu, ini saya bertanya barangkali ini mewakili rekan-rekan anggota Polri tentunya ini. Kami juga ini kan yang lalu satuan kerja di Polda Gorontalo itu kan ada Bitdokes. Ya kan? Ya sekarang ada Rumkit. Kalau Bitdokes dikepalai oleh Kabidokes. Kalau Rumkit dikepalai oleh Karumkit. Nah, ini kan dalam satu lembaga, satu wadah di bawah naungan Polda Gorontalo lah. Apa sebetulnya Bu keterkaitan apa itu antara bidang kedokteran dan kesehatan dengan Rumah Sakit Bayangkara? Sebenarnya sebagai perpanjangan tangan dari Bitdokes itu pelayanannya untuk yang sifatnya pelayanan FKTP. Oh gitu. Tapi kalau pelayanan yang semua sebenarnya ada di Bitdokes semua. Jadi untuk forensik itu ada di Bitdokes. Tapi kalau untuk perawatan itu adanya di rumah sakit. Jadi kalau kita ada rawat inapnya, tapi kalau Bitdokes tidak ada rawat inapnya. Hanya istilahnya rawat jalan gitu Bu, berobat, diperiksa, dapatkan obat, tapi boleh mau istirahat di rumah. Dan ada pekerjaan lain yang mungkin tidak dikerjakan di rumah sakit seperti seleksi, Dikbang, Dikbang, Dikspes itu adanya di Bitdokes. Kalau untuk di rumah sakit lebih ke pelayanan. Ada polikliniknya. Jadi semua kalau anggota yang sakit berobat dulu di poliklinik Bitdokes. Kalau misalnya memang butuh rujukan akan dibuatkan surat rujukan ke rumah sakit. Artinya dia membutuhkan perawatan yang lebih yang ada dari FKTP tersebut. Jadi sebenarnya kepala kita adalah Kabidokes. Gitu Bu ya. Pembina kita adalah Kabidokes. Kemudian Ibu sejauh ini semenjak dilakukannya soft opening bulan Oktober lalu dan Rumah Sakit Bayangkara ini sudah operasional, kira-kira dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lebih ya katakanlah. Siap. Kira-kira ada hambatan Bu untuk pelaksanaan tugas atau pelayanan kepada anggota dan keluarganya serta masyarakat ini, kira-kira ada hambatan kira-kira Bu selama yang sudah dilakukan ini? Hambatan kalau dari segi operasional mungkin kita dari peralatan mungkin masih perlu ditambah lagi. Kemudian dari sumber daya manusianya kita masih perlu menambah lagi.
Kemudian dari promosinya kami berada di Hutuo ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kami harus masuk ke dalam dulu kan. Iya, betul. Di depan belum ada pemberitahuan. Oh, ini arah rumah sakit. Oh iya, betul. Jadi masyarakat belum mengenal. Belum banyak yang tahu ya. Belum. Ya kalau yang lain ya mungkin karena rumah sakit baru ya hambatannya seperti itu. Sumber daya manusia. Ya mungkin barangkali tahap per tahap begitu Bu ya, akan kita perbaiki, akan kita lengkapi, dan nantinya akan menjadi rumah sakit yang sudah memadai tentunya. Bisa memadai dan semoga sesuai dengan harapan masyarakat. Bisa memberikan pelayanan yang maksimal lah kepada masyarakat dan anggota Polri. Oke. Kemudian Ibu, harapan Ibu sekarang, harapan Bu Dokter selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo ini kepada masyarakat apa ini? Supaya masyarakat ini bisa tahu dan memahami. Masyarakat itu terkadang ini kalau kita bicara rumah sakit ini bukan berarti rumah sakitnya banyak orang memeriksakan berarti banyak orang yang sakit dong, kan begitu. Jadi rumah sakit ini bukan semata-mata untuk memeriksakan orang yang sakit, untuk cek kesehatan juga kan barangkali Bu ya. Jadi orang yang sudah sehat mengecek kesehatannya kan begitu. Jadi untuk para pemirsa sekalian jangan diartikan bahwasanya kalau rumah sakit itu hanya untuk yang sakit. Hanya untuk yang sakit yang datang, tidak. Jadi bagi yang sehat juga pun bisa mengecek kesehatannya di rumah sakit. Ya. Nah, harapan Ibu tentunya kembali ke harapan Ibu ke depan kepada masyarakat Gorontalo terkait berdirinya Rumah Sakit Bayangkara ini kira-kira apa Ibu? Harapan saya dengan adanya Rumah Sakit Bayangkara ini masyarakat bisa lebih memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Harapan saya Rumah Sakit Bayangkara bisa diterima di lingkungan masyarakat Gorontalo dan menjadi pilihan ketika masyarakat Gorontalo merasa tidak enak atau membutuhkan pelayanan kesehatan untuk medical check up, bisa menjadi bagian dalam daftar pemeriksaan dalam daftar rumah sakit mereka. Kalau harapan Ibu untuk anggota atau personel Polda Gorontalo sendiri bagaimana? Sama, saya harap ya anggota juga bisa datang ke sini. Bisa datang memanfaatkan ke sini, fasilitas yang kita miliki, Bu. Jadi betul. Bisa ada Rumah Sakit Bayangkara, kenapa harus ke tempat lain? Insya Allah kami dari Rumah Sakit Bayangkara semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal selama masih bisa sanggup kami berikan. Cuma kalau untuk ini, untuk sekarang ya masih dalam tahap pembangunan, jadi mungkin masih ada kurang-kurang dikit. Kami butuh saran, masukan dari rekan-rekan Polri juga apa yang kurang, agar rumah sakit ini lebih berkembang, berkembang dan anggota itu lebih merasakan nyaman. Artinya ketika mereka datang ke rumah sakit, melihat rumah sakit saja sudah merasa sehat, Pak. Betul. Seperti itu. Jadi sudah tidak jadi dia masuk rumah sakit. Itu apa? Kena sugesti itu. Melihat dokternya, melihat perawatnya, melihat tempatnya. Nah ini suatu terobosan barangkali dari Bu Dokter ini. Siap. Kalau bisa melakukan hal semacam ini. Siap. Insya Allah kami bisa, karena setahu saya Rumah Sakit Bayangkara itu di mana saja terkenal dengan disiplinnya, terkenal dengan kebersihannya, keramahannya, dan humanis Bu ya. Humanis sesuai dengan ciri khas Polri lah Ada disiplinnya, kebersihannya, humanis. Kami harapkan, saya harap juga rumah sakit kita bisa seperti itu. Jadi tidak ada pelayanan yang tidak membuat pasien itu tambah sakit lah. Ibu terakhir kira-kira closing statement dari Ibu sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo nih, yang sementara sekarang kendali di tangan Ibu. Closing statementnya Ibu apa kira-kira? Ibu punya harapan atau keinginan atau harapan Ibu, harapan ke masyarakat. Silakan Ibu, lewat kesempatan Ibu bisa sampaikan. Rumah Sakit Bayangkara siap melayani dengan sepenuh hati untuk masyarakat Gorontalo dan masyarakat anggota Polda Gorontalo beserta keluarga. Insya Allah Rumah Sakit Bayangkara tumbuh
berkembang dan modern. Ya, oke. Demikianlah para pemirsa sekalian, sedikit bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Nur Waliah Tawari MSI, ya, beliau sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Pada sore hari ini beliau telah bersedia kami ajak untuk bincang-bincang. Kemudian lewat kesempatan ini pula kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Gorontalo bahwasanya dengan berdirinya Rumah Sakit Bayangkara ini tentunya selangkah maju Polda Gorontalo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Polri adalah mempunyai tugas pokok, yakni sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Untuk itu dalam bidang pelayanan Polri sudah memfasilitasi kepada kita semua, kepada masyarakat bahwasanya kami sudah menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi yang memerlukan kesehatan. Ya, tentunya lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat seperti sudah saya sampaikan tadi di depan, Ibu Dokter sudah menyampaikan bahwasanya masyarakat jangan hanya datang ke rumah sakit di saat sakit. Jadi misalnya masyarakat ada dalam keadaan sehat pun tidak ada salahnya selalu mengontrol, selalu mengecek kesehatan kita di rumah sakit atau di klinik yang ada di rumah sakit ini. Insya Allah ke depan masyarakat Gorontalo dengan berdirinya Rumah Sakit Bayangkara ini lebih dekat pelayanan masyarakat, ya, untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, ini Polda Gorontalo sudah mendirikan rumah sakit dan kiranya masyarakat bisa memanfaatkan apa yang menjadi layanan kepolisian Polda Gorontalo ini dalam bidang kesehatan. Demikian para pemirsa bincang-bincang kami, dan terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Saya akhiri bincang-bincang kami pada sore hari ini. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.